Bentuk PC sih ya, sebenarnya kalau bentuk PC itu hanya ada beberapa komponen sih ya. Yang penting itu yang pertama, ini ada kita punya casing ini tempatnya untuk menempatkan semua komponen-komponen yang ada di komponen-komponen komputer ya, semuanya ada di sini nanti semuanya, mulai dari power supply, motherboard, CD-ROM, hard disk, lalu kabel-kabel semuanya itu dari sini semuanya. Nah, ini namanya adalah casingnya, sebutnya adalah casing mini ATX. Ya, karena kan dia sifatnya kecil. Kalau yang tower atau mini besar lagi, yang towernya itu agak tinggi dianya sebetulnya. Jadi perbedaannya hanya sebatas di jumlah ini slot-slot ini aja sebetulnya. Kalau mini ATX itu dia lebih kecil, lebih pendek ya. Nah, kalau yang tower itu yang ada 5 atau 6 mungkin lebih tinggi dianya. Gitu. Hanya beda di chassis, ada beda di slot-slot aja sebetulnya. Nah, casing juga macam-macam sih sebetulnya, dari mulai yang paling murah sampai dengan yang paling mahal pasti ada, gitu ya. Nah, standarnya seperti ini nggak akan mahal sekali sih biasanya, gitu. Nah, biasanya si casing ini udah dilengkapin sama power supply. Yang ini power supply standar itu lah sekitar 450 watt. Standar sekarang, gitu ya. Tapi kalau standar yang mungkin Intel Pentium 3 itu biasanya, atau Pentium 4 masih pakai 250 watt masih bisa gitu. Tapi kalau sekarang seiring perkembangan zaman juga ya, si ini banyak makan daya kan, makanya si powernya pun akan menambah jadi 4,5 minimalnya. Nah, gimana nih kalau misalnya si PC ini motherboard ini kita pasangkan power supply yang kecil ya, yang kecil sebetulnya tetap nyala gitu ya, tapi kinerja prosesornya nggak akan maksimal gitu, karena setidaknya akan terbagi-bagi sama beberapa komponen-komponen yang ini gitu. Sebenarnya nyala tapi nggak akan maksimal dehnya. Nah, yang rakusnya adalah prosesor dan VGA ya, makanya semakin besar si power supply-nya, biasanya performance dari CPU-nya pun makin tinggi nantinya gitu. Nah, ini power supply-nya di sini banyak slotnya. Ini tuh slotnya untuk yang power besarnya ada, ini yang 12 voltnya ya. Ini untuk yang power cadangan, ini untuk power cadangan. Sedangkan yang lainnya ini untuk komponen-komponen kecil seperti hard disk, CD-ROM dan lain sebagainya, bisa menggunakan si soket-soket yang kecil ini gitu. Ini kita pasangkannya ada di sebelah sini ya. Kita taruhnya di sini. Udah muat nih semuanya ya. Ini balik ya. Biasanya kabelnya ada di atas ya, seperti ini. Ini boardnya dipasangkan dulu ya, langsung dipasang aja ya. Pasang aja. Dapat bautnya. Oke, kita pasangkan dulu aja dulu ya, gitu ya, biar cepat sebelah sini. Jadi ini dulu. Nah, setelah power terpasang ini ya, baru nanti kita lanjut ke komponen yang namanya adalah di motherboard. Nah, motherboard ini sebetulnya banyak tipe-tipenya ya. Tipenya motherboard itu ada beberapa tipe untuk prosesor Intel dan untuk prosesor AMD. Nah, itu berbeda karena slotnya pun berbeda. Nah, kebetulan kita menggunakannya adalah untuk yang AMD di sini. AMD ini mereknya lagi Gigabyte di A320M. Nah, biasanya versi-versi ini berpengaruh sama performance dari si mainboardnya juga dan prosesornya juga nantinya. Nah, prosesornya keluar dari buah sini
Ini udah ada heatsinknya, lalu ada kipasnya juga untuk blower. Ini heatsink namanya, sedangkan yang di atas namanya blowernya, gitu. Blowernya dikunci untuk mencegah si prosesornya nggak longgar, biar nggak panas juga, gitu. Nah kalau untuk yang AMD itu biasanya ada kakinya, gitu ya. Nah tapi kalau yang Intel prosesornya seperti ini. Jadi dia tuh pipih di sininya, pipih dan ada titik-titik aja nih di sini. Nah biasanya di sini ada pinnya nih. Pin ini yang tanda segitiga kecil ini menunjukkan bahwa ada pin juga di motherboardnya, posisinya harus sama nih, jadi nggak boleh terbalik. Nah gitu. Biasanya ada pinnya di sebelah sini, dipasangkan juga, baru nanti dipasangkan heatsinknya. Nah setelah seluruh heatsink dipasang ini, kita harus memberikan dulu namanya thermal paste. Sini thermal paste ini dia gunanya untuk agar si heatsink dan prosesor ini rata adanya, ya. Jadi nggak ada celah tuh, jadi si antara panas prosesor sama heatsink ini akan tersalurkan dengan baik nantinya, gitu. Kalau nggak pakai thermal paste itu sebetulnya untuk AMD itu harus pakai ya. Cuma kalau untuk harus pakai, cuma kalau yang Intel nggak pakai pun kadang-kadang nggak masalah gitu. Ya, tapi kalau yang sekarang karena prosesor semakin tinggi kan ya, banyak kan pakai thermal paste juga. Gitu. Tapi beberapa kali saya pernah waktu itu nggak pakai thermal paste itu nggak masalah sebetulnya. Hanya peningkatan beberapa derajat saja di suhu prosesornya. Gitu. Nah ini setelah prosesor dipasang, baru nanti kita akan memasangkan dulu namanya memori di sini ya. Memori atau RAM ya. Nah ini versinya ada yang DDR4. DDR4. Jadi DDR1, DDR2, DDR3, DDR4. Nah yang terakhir itu yang sekarang DDR4 gitu. Perbedaannya hanya ada di apa namanya itu, harusnya itu kecepatan juga sih ya, sebetulnya gitu ya, kecepatan, lalu apa namanya tuh performance juga ya. Lalu tapi kalau secara fisik bedanya hanya di titiknya saja sebenarnya, ada di belahan sini beda-bedanya. Kalau DDR3 dia agak ke tengah, ini kan ada titiknya nih agak sebelah sini biasanya. Kalau DDR1 tuh, DDR2 ada di sebelah sini belahannya gitu. Ini ada untuk RAM yang biasa ya, beda aja dengan RAM server nantinya. RAM server itu beda lagi gitu. Nah di sini kalau DDR-nya nggak boleh asal pasang aja gitu, misalnya harus lihat di motherboard gitu. Betul, lihat dulu motherboardnya, tipenya berapa dulu, dia supportnya ke DDR berapa. Nanti pun kita juga lihat juga nih kecepatannya berapa nih. Di sini ada tulisannya kan ya, ada yang MHZ-nya gitu ya, DDR3 yang 1100 misalnya, atau 11.000 berapa, 11.800, itu harus sama juga dengan bautnya. Nah kalau kita memasangkannya beda, misalnya sama DDR4 tapi beda kecepatannya, ya. Dia akan menggunakan yang paling rendah gitu. Jadi masih berjalan tapi dia akan menggunakan yang paling rendah. Misalnya tetap tapi memorinya nambah, cuma kecepatannya mengambil yang paling rendah gitu. Misalnya yang di sini 11.000, lalu yang satu lagi 6.400, berarti 6.400. Dia akan menyesuaikan dengan yang paling rendah, tapi jumlah RAM-nya, jumlah memorinya bertambah. Jadi yang misalnya yang 8 GB, yang satu lagi 14 GB, tetap jadi 12 GB gitu. Cuman kecepatannya dia menggunakan yang paling rendah. Kalau itunya apa namanya kan, misalnya 8 harus di sini, kalau slot satu ini harus 8 lagi, atau bisa sama beda pun nggak masalah. Nggak masalah, jadi mau di sebelah kiri kanan nggak masalah. Slot 1, slot 2, tapi diusahakan masang dari slot 1 dulu sih sebetulnya ya. Slot 1, tapi dia posisinya mau yang 8 di slot 1 atau 2 tuh nggak masalah. Gitu. Jadi kalau misalnya kalau mau 816 atau 168 juga sama gitu. Ya betul. Gitu. Tapi motherboard juga ada batas maksimalnya nih. Batas maksimal RAM-nya berapa? Gitu. Jadi ada yang maksimalnya 16 GB, ada juga yang maksimalnya 32 GB, tergantung dari si versi mainboardnya juga. Gitu. Motherboardnya harus disesuaikan dulu. Karena nggak semua motherboard itu dia sampai dengan 32 GB tuh ada yang bisa, ada yang enggak. Kalau lihatnya harus dibungkusnya itu. Dari bungkusnya, dari manual booknya. Nggak bisa dilihat dari sini kan? Nggak bisa sih. Kalau di sini sih paling kalau misalnya DDR4 itu kan ya DDR4 ya. DDR4 ya. Itu 16 GB ya. 16 GB per slot, atau 2 slotnya jadi 32 gitu. Ya 32 GB ini masih bisa. Gitu. Yang ini masih bisa gitu. Tapi harus lihat lagi ya di buku manualnya apakah disupport atau enggak dia. Tapi kalau 16 ini 32 biasanya. Ya. Tapi rata-rata PC itu masih menggunakan di PC biasa ya. Kalau PC itu biasanya hanya di 16
kebanyakan belum ada yang 32 gitu, kecuali server mungkin ada gitu. Untuk memori kita bisa pasangkannya seperti ini. Ini pastikan semuanya terbuka terlebih dahulu ya, lalu kita pasangkan. Ini ada DDR42, DDR41 ya di sini. Berarti yang satunya di sebelah sini, ini yang keduanya. Gitu. Boleh kita pasangkan seperti ini. Enaknya di PC itu, di komputer tuh nggak akan ada yang terbalik biasanya. Jadi kalau misalnya kebalik juga nggak bisa masuk. Pasti nggak akan masuk dianya, gitu nggak akan masuk. Gitu. Nah ini ada part-partnya di sini ya, setelah memang terpasang. Ini ada slot untuk power ya, power dari power supply-nya, dari yang di sini PSU-nya ya. Lalu di sini ada slot yang namanya slot untuk SATA. Ini SATA 3 ya, SATA 3 dia untuk di storage ya biasanya, apakah dia hard disk, apakah dia untuk CD-ROM ataupun yang lain itu bisa gitu. Lalu di sini ada chipset ini chipset ini adalah not bridge ini untuk not bridge itu untuk logical ALU ya, jadi dia akan menerjemahkan atau aritmetika ke prosesor di sini ya. Lalu ada source bridge di bawahnya, yang ini source bridge ya. Ini source bridge ini biasanya dia untuk ke arah sound card atau pengaturan periferal. Audio ya audio biasanya ya. Untuk periferal yang ada di belakang ini biasanya menggunakan source bridge. Kalau untuk logic ini ada perhitungannya untuk prosesor, kinerja, PGA ada di sini semuanya gitu. Lalu di sini ada untuk USB ya, untuk USB yang di depan biasanya ya, ada tambahan di depan. Lalu di sini ada panel-panel juga di sini ya. Panel-panel ini gunanya ada yang untuk power dan sebagainya. Nah ini ada di buku manual biasanya nih. Ini juga bisa. Nah ya, untuk USB atau manual yang di depan, tombol power tuh ada semuanya di sini. Lalu untuk audio tambahan di sini yang di depan ini ada tulisannya semuanya ya. Sini ada audio ya, audio SPDIF ya, ada TPM nih, temperatur manajemen ya ini ya, USB. Lalu ini ada clear CMOS. Nah ini ada salah satu slot sini untuk untuk menghapus memori BIOS nantinya. Clear CMOS, jadi kalau misalnya ada yang nggak bermasalah, nggak jalan, kita bisa menggunakan clear CMOS ini, jadi biasanya di reset lagi. Tapi bisa juga menggunakan cabut baterainya, nih baterai CMOS-nya. Baterai CMOS-nya dicabut, nanti dia akan hapus data-datanya semuanya, data CMOS-nya ya. Baru bisa kita reset ataupun bisa ulang kembali, disetting ulang si BIOS-nya gitu. Nah ini mungkin kemarin yang ada di sini. Lalu di sini juga ada untuk pen, udah ada ya. Ini untuk yang pen, yang pen tambahan. Lalu di sini ada yang tadi namanya front panel, yang ini back panel karena posisinya dari belakang ya. Nah ini ada yang tahu nih apa nih? Audio, keyboard apa nih? Keyboard. Nama slotnya ada yang tahu? Slotnya ada tahu nggak nih? Nah ini yang warna ungu itu bisa buat keyboard ya, buat keyboard. Ini buat mouse biasanya, tapi untuk yang tipe lama biasanya. Nah atau disebutnya port PS2 ya, PS2 namanya gitu. Ini nggak terbalik, yang ungu untuk keyboard, yang hijau untuk mouse. Nah, ini PS2 ya namanya ya. Lalu di sini untuk PGA, di sini PGA juga ini tipenya DIF DIP ya. Jadi untuk keluaran video juga, port monitor, tapi yang tipe portnya seperti ini, berbeda. Nah sedangkan untuk yang biasa ini tipe PGA disebutnya ya. PGA-nya udah onboard ya, udah ada di sini, jadi kita nggak perlu lagi tambahan lagi di port di sini, yang di slotnya gitu. Lalu ini untuk port HDMI ya, untuk HDMI ini ada port USB di sini ya, USB. Kalau biru ini biasanya USB 3 dia nya. Kalau hitam itu kalau nggak 2 berarti 1 ya. Oke, ini yang biasa, USB biasa. Di sini ada LAN ya untuk jaringan komputer. Lalu di sini untuk audio ya, audio ada yang merah, hijau dan biru ya.
Nah yang biru ini merah biasanya itu untuk ke mic ya. Yang hijau itu buat apa namanya speaker ya, atau ini buat ini untuk audio in biasanya. Tapi ini pun sebetulnya nggak pasti juga, karena bisa kita atur juga nih, kita bisa custom lagi di aplikasinya ya. Bisa kita bolak-balik sih sebetulnya gitu, tergantung buat kebutuhannya nantinya gitu. Nah bagaimana nih kalau misalnya di sini kita ada yang rusak nih, perangkatnya ada yang nggak jalan ya kan. Nah itulah guna-gunanya dari si slot-slot yang ada di sini. Nah kalau dulu ada yang namanya slotnya panjang, namanya PCI, slot PCI. Nah kalau sekarang udah pendek-pendek nih, cuman ada 2 ya. Ini disebutnya PCI Express karena dia kecepatannya lebih tinggi gitu, hampir beberapa kali lipat kecepatan dari yang biasa PCI biasa. Nah misalnya buat LAN bisa di sini ya. Lalu untuk audio nambahin juga bisa, tapi yang tipenya adalah PCI X, PCI X atau PCI Express disebutnya. Menambah apa namanya USB lagi itu bisa, buat LAN juga bisa, ataupun alat-alat yang lainnya nih kayak misalnya TV tuner ini bisa di sini gitu, di port yang 2 ini. Nah, port yang panjang ini untuk PGA biasanya dia tipe slotnya adalah AGP. Ada 2 nih, ada slot yang AGP, ada juga slot yang PCI Express juga. Nah kalau AGP itu biasanya ada di tengah sini, pembelahnya ada 2. Nah kalau ini adalah tipenya PCI Express. Nah karena kita cuma hanya PC buat di lab mengetik ya, TIK biasa, makanya kita nggak pakai PGA gitu. Jadi nggak terlalu dibutuhkan sebetulnya kalau untuk di kalangan office ya, jadi nggak terlalu berguna. Tapi kalau untuk gamers mungkin itu akan berguna nantinya gitu ya. Kalau nggak pakai berarti ke prosesor. Nah kalau kita nggak pakai PGA ya, berarti pakainya ada yang onboard yang di sini ya, berarti dia akan mengurangi jatah memori ini ya. Jadi misalnya memorinya ada 16 nih, nah kita pakai misalnya 2 GB atau 4 GB buat PGA, dia akan mengurangi yang ada di sini gitu. Dia nggak ngaruh sama prosesor, nggak ngaruh gitu ya. Cuman dia berpengaruhnya kalau pakai yang onboard yang di sini, yang udah ada dalam ini, dia akan memotong memori yang ini. Oh sekarang apa motherboardnya emang semuanya banyaknya udah nyediain VGA gitu? Kebanyakan udah jadi PGA, kebanyakan. Bahkan yang onboardnya pun sekarang udah ada yang gigabit ya kan, udah ada yang Nvidia gitu ya, ada yang AT Radeon tuh udah ada kebanyakan. Nah tapi beda sih performance-nya antara yang onboard dengan yang add-ins ya, itu beda performance-nya jauh sekali gitu ya, karena dia nggak motong nih ya kan gitu. Nah cuman kalau hanya kebutuhannya hanya standar untuk office aja sih, saya pikir nggak terlalu penting amat sih sebetulnya gitu. Nah gimana kalau kita di orang informatika nih butuh nggak PGA? Tergantung juga ya, tergantung juga gitu ya. Kalau kita main di programming di bidangnya 3D gitu ya, game, pembuatan game itu sangat butuh banget gitu, sangat butuh banget gitu. Tapi kalau kita hanya bermain di VS Code, hanya di web ya atau di Python, itu sebenarnya nggak terlalu berpengaruh asal RAM-nya gede. Besar ya, RAM prosesor sama RAM-nya udah cukup besar, PGA kayaknya nggak dibutuhkan. Umumnya 16 ya berarti itu ya buat itu. Kalau zaman sekarang sih minimal paling minimalnya 8 ya. Nah 8, tapi pingin nyamannya kalau saya pikir 16 ya kalau zaman sekarang, karena hanya kita buka PS Code aja si RAM tuh udah keambil 1 GB. Ya kan, belum kita buka Chrome ya, browser itu jangan disangka itu boros memori ya Pak ya, gitu sampai merah-merah kadang-kadang kan ya, buka berapa tab aja atau YouTube, belum kita buka aplikasi lain tuh RAM kayaknya udah habis gitu. Makanya disarankan gitu ya, nyamannya 16 tapi minimalnya 8. Kalau 4 GB itu teh kayaknya apa ya, agak kurang nyaman ya, kurang enak sih sebetulnya gitu ya gitu. Agak berat juga, apalagi sekarang udah Windows 10 ya kan ya. Windows 10, Windows 11 itu pakai RAM 4 GB tuh udah ada sedikit kewalahan kitanya ya, udah nggak nyaman tuh kayak gitu, rada lama loadingnya gitu. Kecuali kita menggunakan SSD, tapi itu pun kalau hanya di booting aja cepatnya sih sebetulnya. Ya, bootingnya aja. Kalau kesannya sih sama-sama aja. Kita tetap butuh RAM di sini. Berarti prioritas kalau begitunya RAM dulu. Ya betul, prioritasnya ada RAM dulu. RAM.
Tapi prosesor juga berpengaruh juga sih sebetulnya. Cuma kan prosesor lebih mahal gitu jadi. Ya prosesor lebih mahal, cuman prosesor itu kalau untuk yang sekarang kalau saya pikir lebih ke arah minimalnya Intel Core i5 ya. Core Kalau i5 AMD itu ya R5 ya. ya 5 itu bisa gitu ya. Minimalnya seperti itu. Karena kalau kita pakai yang Celeron gitu ya, atau yang Celeron itu dia L2CS nya itu kecil, makanya agak lambat gitu. Nggak disarankan sih sebetulnya. Walaupun Pak itu Celeronnya udah setara dengan Intel berapa, nggak usah dipercaya lah kalau saya pikir, karena yang namanya barang kan ada seri ya, ada harga juga, ya itu berbeda jauh gitu. Jadi nggak setara, tapi mungkin kecepatannya sama, tapi performanya beda jauh gitu. Kalau sekarang minimalnya saran Core i5 ya, Core i5 RAM 8 itu udah cukup memadai sebetulnya minimalnya. Kalau sekarang ini kita di RAM 8 prosesor itu 3,2 ya ini. Gitu. Untuk kalangan siswa SMP itu udah cukup sih sebetulnya, lebih dari cukup. Oke, mau langsung dipasang yang ini? Ya, sok. Nah, boleh sok.